Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana dan apa itu gambar teknik. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa-apa yang ada di gambar teknik ini. Salah satu yang mendasari bahwa eh, gambar teknik ini adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial bagi kita orang teknik, ya, khususnya teknik mesin, teknik sipil. Gambar ini merupakan alat komunikasi di teknik mesin. Semua yang berkaitan dengan rancangan tentu harus bergerak dari gambar. Bagaimana kita mengkomunikasikan antara perancang dan operator mesin. Nah, maka dari ini ada hal yang harus kita ketahui bahwa di gambar teknik ini kita harus mengetahui standar. Nah, standar-standar yang diantaranya ini ada 6 standar yang mana standar ini banyak digunakan dan akhirnya disatukan nantinya menjadi standar yang berlaku secara internasional. Baiklah, kita mulai. Nah, ini ya, gambar teknik ya. Standar dari gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah paham atau salah pengertian dalam komunikasi teknik. Orang-orang terkait dalam bidang gambar teknik perlu mengetahui tentang standar. Orang-orang terkait tersebut antara lain siswa pada kelompok teknologi dan industri, ya, para perancang produk, operator mesin, operator perakit, mekanik, dan pengontrol mutu dari suatu produk atau mesin. Standar gambar teknik dapat diberlakukan dalam lingkungan perusahaan, antar perusahaan, atau industri di dalam suatu negara. Bahkan standar gambar teknik dapat diberlakukan pada industri antar negara yang dikenal dengan standar internasional atau disingkat dengan SI. Nah, di antara negara-negara yang mempunyai standar ini yaitu satu, Jepang. Ya, Jepang mempunyai standar yang disingkat dengan Japanese Industrial Standard atau JIS dengan lambang seperti pada gambar ini, ya, JIS. Yang kedua, ya, adalah Netherlands Normalisasi Institute, ya, lengkapnya NII. Nah, ini ya, NEN, ya, NII yang ada. Kemudian Dutch Industry Norm, ya, disingkat dengan DIN, lambangnya ada, ya, Deutsche Institute for Normen, ya. Nah, di yang kedua di Indonesia, ya, yang keempat di sini di Indonesia itu ada standar nasional Indonesia. Nah, yang ini yang sering kita kenal dan kita lihat lambangnya di produk-produk yang dikeluarkan di negara Indonesia. Yang kelima itu American National Standard Institute ANSI, ya. Nah, ini lambangnya, ya. Nah, dari ini semua ya disatukan supaya pengertiannya sama, tidak antar bangsa mempunyai standar yang sama yang berlaku secara internasional, maka ISO organisasi Standard for Standardization, ya, International Organization Standardization, ya. Jadi ini ada. Nah, jadi maka hal ini, ya, ISO bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Nah, standar yang dibuat tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan, ya, satu, memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Dua, memudahkan komunikasi teknik. Tiga, bagi negara-negara berkembang dapat memberi petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khususnya di bidang teknik. Nah, ini ada beberapa alat gambar yang harus kalian ketahui bahwa, ya, alat ini akan kita gunakan sering kali, ya. Nah, ini pensil, ya. Pensil ini kita untuk membuat garis pada bidang gambar. Nah, pensil ini ada beberapa macam, ya. Nah,
berdasarkan bentuknya pensil batang yang isinya menyatu dengan batangnya, ya, seperti gambar di atas, ya, gambar yang ini, ya. Sedangkan pensil mekanik yang kedua yang bisa berisi kembali, ya. Nah, yang ketiga berdasarkan kekerasannya, pensil ini mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda dan biasanya dilambangkan dengan huruf M, firm, ya, H itu hard, B itu black. Nah, jadi ini standarisasi. Jadi goresan-goresannya dari 9H sampai dengan 2H, bahkan H itu ada, kemudian F, ya, kemudian HB, ya, nah, kemudian B, ya. Jadi hard black AB. Nah, itu yang biasa kita gunakan adalah pensil HB dan 2B untuk menggambar ini. Bahkan kita bisa menggunakan 9XXB, ya. Nah, jadi rate-nya kita bisa dilihat di sini, ya. 9H itu yang paling halus, ya. Yang paling halus maksudnya tidak kelihatan garisnya itu agak ke gray, dia tidak ke black, ya. Nah, kemudian pena gambar, ya, pena gambar atau rapido adalah alat gambar tinta untuk menggambar pada kertas kalkir dan mempunyai tingkatan ketebalan. Alat ini memerlukan perawatan secara berkala agar tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya. Nah, ukurannya ini dari 0,1, 0,13, 0,18, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35. Nah, di sini ada standar yang ISO, ya. Biasanya kalau untuk membuat mal huruf, ya, itu kita pakai 0,13, ya, atau 0,25, 0,35, 0,5 dan 0,7, ya. Itu yang paling sering digunakan. 0,25 untuk garis tipis yang tidak kelihatan, atau juga 0,35 tapi berdasarkan ukuran kertasnya, ya. Kemudian jangka gambar, ya. Jangka gambar, ya, itu adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama kompas, ya. Nah, ini ada, ya, sebagai pemegangnya ink, kemudian pemegang pensilnya hold pensil, ya, kemudian pensil dan jarumnya, ya, kompas needle. Yang berikutnya ini adalah mal gambar, ya. Mal gambar ini banyak sekali mal gambar yang kita pergunakan, ya. Nah, salah satunya mal bulat, ya. Kemudian ada mal huruf, kemudian ada mal lengkung. Kita membuat garis-garis lengkung. Mal lingkaran, ya, membuat lingkaran-lingkaran kecil yang mungkin dengan jangka itu kita kepresisiannya atau bentuknya tidak bisa sempurna, ya, maka kita gunakan mal, ya. Nah, mal elip, ya, bentuk-bentuk elip, kemudian mal bentuk gambar geometri dan simbol-simbol tertentu, ya. Kita bisa membuatnya dengan cepat kalau pakai mal ini, ya. Ikut gambarnya itu bisa dilihat. Kemudian papan dan meja gambar, ya, harus mempunyai permukaan rata, lurus, dan licin. Ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah panjang 1265 mm, lebarnya 915 dan tebalnya 30 mm, ya. Jadi 3 cm. Dalam bahasa Inggris kita dikenal dengan drafting board, ya. Nah, drafting board ini, ya. Nah, di kita juga Politeknik biasanya ada juga papan gambarnya, ya. Papan gambar ini kebenaran fotonya foto meja gambar. Kemudian busur derajat, ya. Busur derajat ini kita gunakan untuk membagi sudut yang sama besar, ya. Terbuat dari mika, dilengkapi dengan garis pembagi mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, ya. Kita kenal dalam bahasa Inggrisnya protractor, ya, protractor, ya. Jadi inilah salah satu kita bisa menggambar sudut, ya.
Nah, kemudian kertas, ya kertas. Nah, dalam gambar teknik itu biasanya kertas ada lagi yang namanya kertas milimeter block, ya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat gambar putih tebal dengan garis-garis horizontal. Di sini kertas milimeter block, ya jaraknya itu 10 kali 10 mili. Kertas bagian ini berfungsi membuat gambar, ya. Sementara yang dihasilkan dari pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Jadi kita membuat skala gambar ya dengan pengskalaan. Ya. Nah berikutnya ini kertas tebal putih ya, itu yang biasa kita gunakan ya, biasa kita gunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukurannya ya. Sebenarnya itu ada A1, A0 dari A0, A2, A3 dan A4 itu yang biasa kita gunakan di gambar ini. Nah, ukurannya itu adalah 1189 mili dan 841 mili ya. Nah, jadi A0 sesuai dengan denanya A0 kemudian dibagi 2 itu menjadi A1. Nah, kemudian A1 dibagi 2 itu menjadi A2. A2 dibagi 2 itu menjadi A3, A3 dibagi 2 itu menjadi A4. Nah, ini yang kita sering gunakan untuk menggambar ya. Jadi ukuran-ukurannya bisa dilihat ya. Jadi A1 itu ukurannya 594 ya dengan 420 ya. 420 ya. Jadi bisa dilihat denanya di sini. Nah, ini ukuran-ukurannya ya. Jadi ukurannya A series, B series dengan C series ya. Nah, rumusnya ya ini ada ya. Jadi A0 itu 841 kali 1189 mili. A2 594 dikali 8 A1 594 dikali 841 ya. Kemudian A2 420 dikali 594 berikut seterusnya karena dibagi 2 ya. Nah, ini kertas kalkir. Kertas kalkir ini adalah ya kertas transparan yang biasa kita gunakan untuk gambar tinta atau untuk dokumentasi ya. Nah, di sini caranya kita seperti menjiplak ya, menjiplak gambar yang sudah kita buat karena dia transparan, bisa terlihat gambar yang di bawahnya ya. Nah, kemudian penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat, atau bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Nah, sepasang penggaris ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Untuk penggaris siku lebih lengkapnya ini ya, steel square ya. Dulunya itu steel square yang bisa di setel ya, di setel sudutnya ya. Tetapi dengan sekarang sudah ditemukan orang, maka di sudut-sudut istimewa yang dipakai adalah 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jadi memudahkan kita membuat ini garis sejajar ya karena dibantu dengan mistar segitiga ini. Nah, yang terakhir adalah penghapus ya. Penghapus kita gunakan untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna agar tidak merusak kertas gambar dan tidak meninggalkan warna pada kertas gambar. Menggunakan penghapus putih yang halus untuk menghapus ya. Nah, untuk menghapus. Jadi itulah standarisasi dari gambar teknik ini. Nah, makanya kita orang teknik harus tahu dengan peralatan dan standarisasi. Nah, nanti berikutnya kuliah berikutnya kita akan membahas simbol-simbol standar yang berlaku secara internasional, yaitu berdasarkan standar ISO. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.